Pada hari ini firman Tuhan akan berbicara tentang belajar berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya harus belajar berterima kasih kepada Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya harus mau belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. Karena tema kita pada hari ini berbicara tentang belajar berterima kasih kepada Tuhan. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, salah satu contoh tokoh di dalam Bible yang bernama Daud. Daud adalah seorang gembala yang menggembalakan 3 ekor kambing domba ayahnya di padang penggembalaan. Satu ketika Tuhan berkenan atas Raja Daud. Pada saat itu Raja Daud belum menjadi seorang raja, hanya menjadi seorang anak yang bernama Isai, dan dia menggembalakan 3 ekor kambing domba saja di padang belantara. Seringkali dalam mengembalakan 3 ekor kambing domba, Daud menghadapi berbagai masalah. Seperti contoh, ada beruang, ada singa yang ingin menerkam dan memangsa kawanan domba yang digembalakannya. Tetapi dengan gagah dan penuh tanggung jawab, Daud melindungi yang hanya 3 ekor kambing domba. Dikatakan dalam Bible, kitab suci, Daud memberanikan diri untuk mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi, menyelamatkan 3 ekor kambing domba tersebut. Dan singkat cerita Bapak Ibu Saudara, Tuhan melihat Daud sebagai orang yang berkenan di hatinya. Persoalan ini terjadi ketika Raja Saul sudah mulai memberontak kepada Tuhan, tidak lagi mendengarkan perintah Tuhan melalui Nabi Samuel. Raja Saul merasa dia memiliki takhta, kekuasaan, posisi, keputusan, dan hal-hal yang hebat, sehingga pada akhirnya Raja Saul melupakan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sendiri sudah menyatakan melalui Nabi Samuel, tetapi tidak diterima dengan baik, tidak dihormati, sehingga pada akhirnya Tuhan sendiri yang mengangkat Raja Saul menjadi raja atas Israel. Umat pilihannya dirobek menjadi 2 kerajaan ini, sehingga kerajaan Saul tidak bertahan dengan lama, dan Tuhan pada akhirnya memilih seorang raja yang lain yang dimana Tuhan berkenan. Di hati Tuhan ada nama orang tersebut yang bernama Raja Daud. Nah, kita akan belajar dari salah satu tokoh di dalam Bible ini, dari Daud, bagaimana Daud belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan. From nothing to something, dari seorang gembala 3 kambing domba yang ada di padang belantara, diangkat Tuhan menjadi salah satu raja yang termasyhur di Israel, menjadi raja yang tercatat dalam buku sejarah Israel. Sampai hari ini pun seluruh dunia mengenal who is King David. Siapa itu Raja Daud? Mari kita lihat dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-22. Agak panjang pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, tetapi kita harus mengerti latar belakang ayat firman Tuhan ini. 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Saya akan bacakan bagi jemaat Tuhan sekalian yang menyaksikan siaran live ini dimanapun Anda berada, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dalam terjemahan Indonesia Modern Bible, 2 Samuel pasal ke-7 ayat 8 sampai dengan ayat ke-22 dikatakan demikian. Sekarang demikianlah yang harus engkau katakan kepada hambaku Daud. Beginilah firman Yahweh Zebaut, Yahweh semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari tempatmu, yaitu tempat di mana engkau menggembalakan kambing domba, dan kuangkat untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertaimu kemanapun engkau pergi, dan telah menghancurkan semua musuhmu dari hadapanmu. Juga telah membuat namamu besar seperti nama orang-orang besar
yang ada di bumi. Aku akan menentukan sebuah tempat bagi umatku Israel dan menempatkan mereka supaya mereka dapat berdiam di tempatnya sendiri dan tidak menjadi gentar lagi. Juga orang-orang lain tidak akan merendahkan mereka lagi seperti dulu. Bahkan sejak aku mengangkat para hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan ketenangan bagimu dari semua musuhmu. Yahweh juga menyatakan kepadamu bahwa Yahweh akan mendirikan keluarga bagimu. Apabila waktumu telah tiba dan engkau mendapat peristirahatan bersama leluhurmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu sesudah engkau, yaitu keturunan yang berasal dari benihmu, dan aku akan mengukuhkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Dia akan membangun sebuah bait bagi namaku. Aku akan mengukuhkan tahta kerajaannya. Aku akan menjadi bapa baginya dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, aku akan menegur dan memukulnya dengan sebuah tongkat dan pukulan-pukulan oleh manusia. Namun belas kasihanku tidak akan meninggalkannya, seperti saat aku mengambilnya dari Saul yang telah aku singkirkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan dikukuhkan di hadapanmu untuk selamanya. Demikian pula tahtamu akan kukuh untuk selamanya. Maka sesuai dengan semua perkataan dan penglihatan ini, maka demikianlah Natan berbicara kepada Daud. Kemudian masuklah Raja Daud, lalu duduk di hadapan Yahweh serta berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Yahweh, dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawaku hingga sedemikian ini? Bukankah ini pun merupakan hal yang kecil dalam pandanganmu ya Tuhan Yahweh? Engkau juga telah berbicara tentang keluarga hambamu di masa yang akan datang. Inikah keberadaan manusia ya Tuhan Yahweh? Lalu apalagi yang dapat Daud katakan kepadamu? Karena engkau mengenal hambamu ini ya Tuhan Yahweh. Oleh karena firmanmu dan seturut isi hatimu, engkau telah melakukan semua perkara besar ini dan membuat hambamu mengetahuinya. Ayat yang terakhir, sebab itu ya Tuhan Yahweh, engkaulah yang besar. Sungguh tidak ada yang seperti engkau dan tidak ada Elohim selain engkau dari antara semua yang pernah kami dengar dengan telinga kami. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sejatinya kita sebagai manusia itu membutuhkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saya ulangi sekali lagi, sejatinya manusia sangat membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, mungkin ada di antara saudara yang berkata dan bertanya, kenapa manusia membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya? Yang pertama yang Tuhan taruh di hati saya, yang Tuhan ajarkan untuk saya bagikan kepada ribuan jemaat Tuhan yang sedang menyaksikan siaran live ini. Yang pertama, mengapa manusia membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya? Karena manusia diciptakan oleh Tuhan. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan. Saudara ada, saya ada, itu karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Manusia tidak lahir dari hewan, tidak lahir dari monyet seperti teori Darwin bahwa manusia dilahirkan karena evolusi binatang. Bukan. Menurut Bible kita diciptakan segambar dan serupa dengan citra dan image Tuhan itu sendiri. God create the man with his image. Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dan secitra dengan pribadinya. Saudara dan saya di tempat ini ada itu karena Tuhan yang menciptakan. Oleh karenanya manusia membutuhkan Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan hidup kita. Tuhanlah yang menciptakan organ tubuh kita. Tuhanlah yang menciptakan roh yang ada di dalam hidup kita. Tuhanlah yang menciptakan jiwa kita. Tuhanlah yang menciptakan tubuh saudara dan saya. Yang kedua, mengapa manusia membutuhkan Tuhan di dalam hidupnya? Yang kedua, karena manusia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Sama seperti
Seperti ikan tidak bisa hidup tanpa air, demikian saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Meskipun ada saja orang-orang di luar sana yang berkata, I don't need God, aku tidak butuh Tuhan, aku bisa mengerjakan ini dan itu seorang diri, aku bisa membangun kerajaanku seorang diri, aku bisa membangun karirku seorang diri, aku bisa membangun rumah tanggaku seorang diri, aku bisa membangun pelayanan ini seorang diri dengan kekayaanku, dengan kepintaranku, dengan kehebatanku, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Saudara dan saya ada itu karena kemurahan Tuhan. Saudara dan saya ada itu karena Tuhan menciptakan kita. Sehebat apapun saudara, seluar biasa apapun jabatan saudara, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, secantik apapun kita, setampan apapun kita, sejenius apapun kita, kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Kita ini membutuhkan pertolongan Tuhan. Manusia ada karena Tuhan. Karena kitab Kejadian mengatakan dengan jelas, kita diciptakan oleh Tuhan dari debu dan tanah. Kita diberikan hembusan nafas kehidupan dari Tuhan. Buat saudara-saudara yang hari-hari ini sedang membanggakan dirinya, saya rasa saya pintar, saya rasa saya cerdas, saya rasa saya hebat, saya rasa saya mampu untuk melakukan segala aktivitas yang saya ingin lakukan. Sadarlah Bapak Ibu Saudara, kita ada hanya karena kebaikan Tuhan. Kita ada hanya karena cinta Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, mengapa kita sebagai manusia harus belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan? Kenapa saya sebagai orang percaya, mengapa saya sebagai pelayan Tuhan, mengapa saya sebagai duta Kristus, mengapa saya sebagai orang Kristen dan sebagai pengikut Kristus harus belajar berterima kasih kepada Tuhan? Tentu Tuhan di sini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang bermuara kepada Kristus, Tuhan yang tertuju hanya kepada Yeshua HaMashiach. Big question is for us, mengapa kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan telah memberikan nafas kehidupan kepada saudara dan saya. The first reason mengapa kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan setiap hari masih memberikan nafas kehidupan kepada saudara dan saya. Coba saudara bayangkan tadi pagi saudara bangun tanpa ada nafas kehidupan, pasti hari ini jenazah saudara sudah ada di rumah sakit, di rumah duka, bahkan sudah ada di liang lahat. Saudara boleh punya gunung emas, saudara boleh punya uang deposito unlimited money. Kalau Tuhan tidak memberikan nafas kehidupannya setiap pagi, maka selesailah hidup saudara. Tahukah saudara bahwa tidak ada satupun manusia yang kebal dengan maut dan kematian? Tetapi kita harus bersyukur, berterima kasih, belajar berterima kasih kepada Tuhan. Kalau hari demi hari kita diberikan nafas kehidupan, hari demi hari kita diberikan nyawa baru, usia yang baru. Harusnya mungkin kita sudah mati, harusnya mungkin kita sakit, harusnya mungkin kita tergeletak di rumah sakit dengan ronsen, dengan seluruh peralatan rumah sakit yang nempel di tubuh kita. Tapi kita ada hari ini itu semua karena Tuhan memberikan nafas kehidupannya bagi hidup kita. Bukan hanya nafas kehidupannya bagi kita, tetapi juga kesehatannya bagi saudara dan saya. Kita bangun tidur masih dalam keadaan sehat, masih bisa menarik nafas, masih bisa buka mata. Saudara perlu catat baik-baik, ada banyak ribuan bahkan puluhan ribu orang yang hari ini tidak diizinkan oleh Tuhan untuk melihat hari Minggu. Tanggal berapa tuh? 26 hari ini. Malam hari ini
Ada banyak di rumah sakit dan di rumah duka orang meninggalkan dunia ini. Semua orang harus pulang ke rumah Tuhan. Tapi kalau saudara boleh ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karenanya sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, jangan tinggi hati, jangan angkuh, jangan arogan, jangan ngerasa saya bisa, saya pintar, saya kaya, saya paling bisa dan lain sebagainya. Ingat, hari ini kita diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Berarti Tuhan ingin melihat kita berkarya lebih lagi untuk Tuhan. Saudara, andai saja Tuhan tidak mengizinkan, tidak memberikan nafas kehidupan yang baru di hari ini buat saudara dan saya, di rumah saudara akan terdengar ratap tangisan dari sanak famili kita, bahwa telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudara Susan, telah berpulang ke rumah Bapa di surga saudara Richard, Rico, dan lain sebagainya. Saudara dan saya harus berterima kasih hari ini kita masih bisa menghirup nafas yang baru, memberikan sesuatu yang luar biasa kepada Tuhan, sebuah keharusan. Kita harus berterima kasih, grateful kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan nafas yang baru bagi hidup kita. Yang kedua, mengapa kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan? Karena yang kedua, Tuhan selalu menjaga hidup kita setiap hari. Tahukah saudara, harusnya tadi pagi, tadi siang, tadi sore waktu kita naik Grab, naik Gojek, harusnya terjadi kecelakaan atas hidup kita. Tapi karena Tuhan yang menjaga kita, kita tidak terkena kecelakaan maut tersebut. Tahukah saudara, seharusnya pesawat saudara meledak di atas udara, jatuh dari atas pesawat, turun hancur ke bawah. Itu tidak terjadi karena Tuhan yang menjaga hidup kita. So that's why kita harus berterima kasih sama Tuhan. Setiap hari Tuhan menjaga kita. Setiap hari Tuhan menjaga kesehatan kita. Setiap hari Tuhan menjaga hidup kita. Ada banyak orang di luar sana mungkin yang tidak suka dengan hidup kita, ingin merendahkan kita, menjelekkan kita, ingin melihat kita cilaka, ingin melihat kita hancur, ingin melihat kita binasa. Bahkan maaf, ada banyak mungkin orang yang ingin melihat kematian kita. Tapi karena Tuhan yang menjaga, Tuhanlah yang mengubah kutuk menjadi berkat, Tuhanlah yang mengubah malam menjadi pagi hari yang cerah. Demikian Tuhan menjaga hidup saudara dan saya setiap hari. Seharusnya ada banyak rumah tangga orang percaya itu cerai, pisah, hancur, berantakan karena perselingkuhan dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa ada sampai hari ini, itu karena Tuhan yang menjaga. Bukan karena penasehatmu, bukan karena pendetamu, bukan karena gembalamu, bukan karena pengacaramu yang memberikan good advice. Tetapi di balik itu semua ada Tuhan yang menjaga rumah tangga kita. Harusnya anak-anak kita jatuh ke dalam narkoba, harusnya anak-anak kita jatuh dalam seks bebas, harusnya anak-anak kita jatuh ke dalam pergaulan LGBT dan lain sebagainya. Kenapa sampai hari ini mereka masih baik-baik saja? Bukan karena ada good parents di belakangnya, tetapi jangan-jangan ada tangan Tuhan yang menjaga anak-anak kita. Harusnya gereja ini juga sudah tutup. Harusnya gereja ini juga udah gak bertahan dari masa pandemi. Tapi kalau gereja ini ada sampai hari ini, itu karena ada tangan yang tidak bisa lihat, tetapi nyata kita bisa rasakan. Ada tangan Tuhan yang besar, yang melindungi, yang menyertai, yang memberkati gereja Jesus Christ Church ini. Bahkan tangan Tuhan membawa banyak jemaat untuk hadir setiap minggunya ke tempat ini. So alasan yang kedua saudara dan saya untuk bersyukur, belajar berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan selalu menjaga hidup kita setiap hari. Yang ketiga, Bapak Ibu, mengapa kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan? Yang ketiga, karena Tuhan telah memberkati dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Apa yang saudara perlukan Tuhan cukupkan. Apa yang saudara butuhkan Tuhan berkati. Saudara harus belajar mengucap syukur. Meskipun saudara hari ini masih ngekos, meskipun saudara hari ini masih ngontrak,
Meskipun hari ini saudara masih cicil mobil, cicil motor, meskipun saudara hari ini masih berjuang dalam ekonomi dan lain sebagainya, kita bersyukur Tuhan masih memberkati dan mencukupkan apa yang saya perlukan. Saudara terkasih dalam Tuhan, gereja ini ada, gereja ini eksis karena Tuhan yang mencukupkan, karena Tuhan yang memberkati. Bersyukur saya sebagai gembala diberikan kepercayaan untuk menggembalakan beberapa jemaat yang memiliki good finansial. Tetapi saya sadar betul gereja ini ada, gereja ini bisa running well sampai hari ini karena ada pemeliharaan campur tangan Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus belajar berterima kasih kepada Tuhan? Yang keempat, karena Tuhan selalu baik dengan hidup kita. Sama-sama katakan dengan saya, Tuhan selalu baik dalam hidupku. Amin. Kita tidak setia, Tuhan tetap setia dengan hidup kita. Seringkali kita marah-marah sama Tuhan. Kok saya lama kayaknya? Kok saya lama berhasilnya? Kok saya lama diangkat Tuhannya? Tuhan gak marah, Tuhan gak pukul kita. Seringkali kita jatuh dalam dosa, baik dosa apapun itu, Tuhan tidak buang kita. Tuhan selalu baik menerima kita apa adanya. Seringkali dalam menjalani hidup ini kita lupa berdoa. Kita malas baca firman Tuhan. Kita malas berdoa buat diri kita sendiri. Mau jalan ke kantor langsung jalan aja. Mau makan langsung makan saja. Coba bayangkan kalau di makanan saudara ada racunnya. Saudara habis makan keracunan dan saudara meninggal. Siapa yang disalahkan? Pasti Tuhan. Tahukah saudara, waktu saudara makan tidak berdoa, Tuhan masih jaga. Tahu nggak, sendok yang kita pakai di rumah makan itu bisa saja banyak virusnya. Tapi karena Tuhan yang jaga kita, akhirnya organ tubuh kita, lambung kita, usus kita tidak keracunan. Tahukah saudara, Tuhan itu baik, tetap melindungi kita dari segala yang jahat, dari niat orang jahat. Mungkin dari pasangan kita yang punya niat busuk dan lain sebagainya. Tuhan tetap berjaga-jaga atas hidup kita. Kita mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Karena Tuhan selalu baik dengan hidupan kita, dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus itu baik. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia setia, Dia menyertai, Dia melindungi, Dia mencukupkan apa saja yang kita perlukan. Tuhan Yesus itu baik bagi orang yang berharap dan bersandar kepadanya. Kalau Tuhan begitu baik menyediakan matahari bagi orang jahat, apalagi kita anak-anaknya. Saudara, seringkali kita marah sama Tuhan. Seringkali kita mempersalahkan Tuhan hanya gara-gara uang kita belum banyak, hanya gara-gara kita ingin sesuatu tapi kita tidak memilikinya, kita marah sama Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu baik? Dia sudah menyiapkan, menyediakan segala yang terbaik dari apa yang kita minta dan kita doakan. Kuncinya bersabarlah menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Belajarlah bersyukur, belajarlah berterima kasih karena Tuhan itu baik buat hidup kita. Terakhir saudara, pesan saya sebagai seorang gembala, sebagai seorang pendeta, mari apapun yang terjadi, kita belajar berterima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih hidup. Terima kasih Tuhan, hari ini saya masih sehat. Ada banyak orang di luar sana mengalami sakit penyakit. Bahkan ada banyak di luar sana mengalami kecelakaan sehingga membuat cacat dan lain sebagainya. Tapi sampai hari ini kami masih sehat, kami masih segar, kami masih tampan, kami masih cantik, kami masih tinggal di rumah yang layak walaupun masih kontrak, masih ngekos. Tapi kami tidak tidur di pinggir jalan ngegelandang seperti gelandangan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan itu baik. Mari belajar mengucap syukur setiap hari karena Tuhan selalu baik buat hidup orang percaya. Amin untuk firman kabar baik malam hari ini.